Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Kali ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Round Up No Way Out yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang detektif brutal yang tak pernah terkalahkan yang bernama Masukdu, di mana ia bertarung melawan jaringan narkoboy dan melibatkan yakuza kejam. Kalian penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Jo Seong Cheol, kita panggil saja Ujang gampangnya guys ya. Seorang polisi korup yang bekerja sama dengan anggota Yakuza bernama Tomo. Pada malam itu, Tomo sedang menyiksa seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus bubuk surganya. Karena mengganggu bisnisnya, Ujang langsung saja menghabisi polisi itu dengan linggis. 야 빨리 비닐로 싸서 나 달아. Setelah itu, Ujang memperingati Tomo agar hati-hati memilih tempat transaksi dan pembuatan bubuk itu. Apalagi Ujang ingin menjual bubuk itu ke mafia Cina. Kemudian, Tomo langsung menyuruh para anak buahnya untuk membuang polisi itu ke laut. Keesokan harinya, terjadilah sebuah keributan di tengah jalan. Ada beberapa preman yang mengajar warga yang sedang lewat. Tapi, untungnya, pahlawan kita pun muncul dengan gagah berani memisahkan preman itu secara baik-baik. Akan tetapi, preman itu tetap ngotot dan mengajak Sukdu untuk adu mekanik. Tidak lama kemudian, para polisi lokal pun datang mengamankan para preman. Setelah itu, Sukdu berangkat ke kantor seperti biasa. Sukdu menjelaskan bahwa ia baru saja dipindahkan ke Kabupaten Guangsu. Unit yang ditempatkan Sukdu dipimpin oleh Kapten Jang. Beberapa saat kemudian, unit mereka mendapatkan kasus baru yang harus diselidiki. Sepertinya ada kejanggalan di kasus itu dan mereka menemukan jasad seorang wanita yang jatuh dari atas lantai. 왜 신원조회가 안 되지? 외국 사람인가? 안 그래도 그쪽으로 알아보라고 했어. 클럽 오렌지? 일단 부검부터 받자. Dalam penyelidikannya, Sukdu dan rekannya berbagi tugas di mana Sukdu dan satu rekannya akan pergi ke lab forensik, sedangkan yang lainnya menyelidiki para saksi. Setibanya di lab forensik, Sukdu dikejutkan oleh bukti bahwa kematian wanita tadi disebabkan oleh narkoboy yang sangat kuat yang berasal dari Jepang. Selain itu, ahli forensik mengatakan bahwa korban kemungkinan dilempar dari gedung, bukan jatuh sendiri. Di sisi lain, Kapten Jang memberitahu Sukdu bahwa semua saksi menyampaikan pernyataan mereka dan kasus ini akan dipindahkan ke divisi anti narkoboy. Akan tetapi Sukdu melarangnya karena ia yakin bahwa wanita itu dibunuh dengan sengaja. 가보자. 용정은 어떻게? 여기 맞지? 네, 오렌지. Untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini, Sukdu langsung menuju ke sebuah klub malam dengan dandanan klimis. Tak lama berselang, seorang pemuda bernama Dongmu menghampiri Sukdu yang ternyata ia adalah seorang informan memiliki jaringan luas. Dia akan membantu Sukdu dan temannya agar mempermudah masuk ke dalam klub itu. Setelah di dalam klub, Sukdu langsung menuju ke ruang VIP agar dapat bertemu dengan pemilik klub itu. Akan tetapi, 아니나 여기 그 일행이 있어가지고 MVP를. ya, setelah menghantam penjaga itu, Sukdu berhasil masuk ke ruang VIP. Sukdu melihat banyak sekali pengguna narkoboy dan dia pun menyuruh temannya untuk menghubungi markas, sedangkan Sukdu akan mengumpulkan barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. Di sisi lain, Ujang dan Tomo menemui mafia Cina bernama Jin yang membeli bubuk dari mereka dan melakukan kerjasama. Keesokan harinya, Sukdu menginterogasi pria di klub malam itu mengenai gerombongan narkoboy. Namun, pria itu tidak mau membuka mulutnya sampai akhirnya Sukdu memutuskan untuk menghajarnya dan salah satu temannya menutup kamera CCTV. Setelah dihajar, pria itu pun langsung memberikan informasi kepada Sukdu. Dia pun menyebut nama Hiroshi, salah satu anak buah Tomo. Dari sanalah, Sukdu membagi tugas kepada teman-temannya.
Ia dan satu temannya akan bertemu dengan pengedar yang berhubungan dengan Yakuza, sedangkan Kapten Jang dan yang lainnya akan menangkap Hiroshi. Untuk melancarkan aksinya, Sukdu meminta bantuan kepada sang informan. Menurutnya, pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jang dan adiknya yang bernama Jinsu. Mereka adalah kakak beradik yang aktif dalam pengedar bubuk micin ini. Sesampainya di kediaman, mereka dihalang oleh Jinsu. Sukdu pun langsung memberikan pelajaran kepadanya hingga minta ampun. 아니 나가라고, 저희 분위기하면은 Tanpa basa-basi, Sukdu menggeledah setiap sudut ruangan. Ia menemukan beberapa bungkus bubuk micin yang disembunyikan oleh Nona Jang di lemarinya. Sehingga Nona Jang pun akhirnya memberikan informasi tentang Hiroshi dan gengnya kepada Sukdu. Di sisi lain, Kapten Jang menuju ke kediaman Hiroshi untuk menangkapnya dan terjadilah adu mekanik di kediaman Hiroshi. Setelah sekian lama adu mekanik, para detektif akhirnya berhasil menangkap mereka dan menyita sebuah pil seberat 20 kilo. Akan tetapi, di pertengahan jalan, tiba-tiba mobil mereka telah ditabrak oleh komplotan Ujang. Dengan menggunakan masker, mereka mengambil pil itu untuk diperjualkan kepada Nona Jin, sekaligus menghabisi Hiroshi karena tidak dipergunakan lagi. Setelah itu, Ujang CS mengganti pakaiannya agar mereka tidak mudah dilacak oleh para polisi. Lalu, Ujang menuju ke markas Tomo untuk mengacak-acak markasnya karena ia merasa kecewa karena Tomo dan kawan-kawan tidak dapat menjaga barang itu dengan baik. 니들이 나한테 죽어. Kemudian, kita diperkenalkan dengan sosok Kim Yang-hook yang merupakan penyelundup yang bekerja sama dengan Tomo dan tidak kenal sama sekali dengan Ujang. Selama ini, Yang-hook hanya mendengar namanya dari Tomo, tapi tak pernah melihat wajahnya dikarenakan Tomo sengaja tidak mengenalkannya karena Ujang memiliki sosok yang brutal, bahkan Tomo sendiri menyesal bekerja sama dengan si Ujang. Di sisi lain, Sukdu menjenguk rekan-rekannya di rumah sakit, di mana Sukdu kedatangan rekan-rekan juniornya yang ternyata ingin bergabung dengan Sukdu karena ia menemukan pistol milik atasannya di rumah Hiroshi. Usut punya usut, atasannya adalah polisi yang dihabisi oleh Ujang. Oleh sebab itu, mereka sedikit bingung karena Ujang adalah kepala biro anti narkoboy. Tanpa basa-basi, Sukdu pun pergi ke kantor Ujang bersama temannya. Ia pun menanyakan proses penyelidikan narkoboy di wilayah itu. Namun gerak-gerik Ujang membuat Sukdu curiga. Karena Sukdu tidak ingin terjadi keributan, ia pun memberikan kartu nama kepada Ujang dan langsung pergi dari tempat itu. 뭐 나오는 거 있으면 여기로 연락 좀 주시. 뭐 갈 거야? 아씨. Di tengah perjalanan pulang, Sukdu menghubungi informan menanyakan tentang orang yang tahu banyak soal pengedaran narkoboy. Dan orang itu adalah Amin, si gangster kelas 3 yang punya bisnis klub malam dan tempat sewa mobil. Sukdu pun menghampiri tempatnya. Akan tetapi karena Amin sangat sibuk, tidak melayani Sukdu dengan baik dan malah mengajaknya adu mekanik. 나 씨발 어떻게 오늘 어떻게 스톱 아이씨 Sukdu lalu membawa Amin ke kantor polisi untuk diinterogasi, di mana Amin mau bekerja sama dengan polisi dan dia bahkan menyebut nama Tomo dan bersedia untuk menjebaknya. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan oleh Sugiono, merupakan ketua klan Yakuza di Jepang. Dia akan mengutus anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkoboy di Korea sekaligus menghabisi Tomo karena sudah tidak becus bekerja. Ternyata orang yang Sugiono utus itu adalah Riki, yaitu panglima Yakuza paling ditakuti. Selain untuk menghabisi Tomo, ia juga akan mengambil semua stok pil milik Tomo. Di sisi lain, Ujang tampak takut karena Tomo membawa kabur narkoboy yang akan dijual ke Nona Jin. Ujang pun meminta waktu selama 2 hari untuk mendapatkan kembali barangnya. Nona Jin mengabulkan permintaannya. Namun, jika Ujang melanggar janji, Nona Jin tidak segan untuk mengirim orang untuk menghabisinya. Di dalam markas Tomo, para anak buahnya mempersiapkan dirinya untuk menyusul bosnya kabur. Namun apesnya, Riki telah sampai di markas itu untuk menghabisi orang-orang yang berada di sana.
Di sisi lain, Amin mengantar Sukdu ke klub malamnya. Di tempat itu, mereka ditemani para wanita cantik bernama Mimi, wanita keturunan Jepang yang bisa menjadi penerjemah Sukdu. Tapi sialnya, orang-orang Jepang tidak mau berbicara baik-baik sehingga Sukduho dengan terpaksa menggunakan cara kekerasan. 말을 못 알아듣지? Dalam sekejap, Sukdu membuat mereka babak belur dan tidak menemukan Tomo. Namun, ia telah mendapatkan informasi dari rekannya. Berkat informasi yang Sukdu dapat dari klub itu, Sukdu telah menemukan lokasi Tomo. Akan tetapi, Tomo telah dibawa oleh anak buah Riki dengan kondisi babak belur. Sontak, Sukdu menghentikan mobil mereka dan berusaha menangkap Tomo. Setelah berhasil kabur dari kejaran Sukdu, Riki langsung menginterogasi Tomo menanyakan tentang penyimpanan stok pil. Tetapi karena Tomo tidak buka mulut, Riki pun menghabisi Tomo dengan sangat brutal. Setelah itu, target Riki berubah menjadi Ujang, dikarenakan pil itu berada di tangan Ujang. Keesokan harinya, Ujang menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja, dan Riki sengaja memberikan kode kepada Ujang. Di sisi lain, Sukdu sedang melanjutkan interogasinya tentang pelaku yang menabrak Kapten Jang, di mana anak buah Tomo menjelaskan bahwa pelaku penabrakan bukanlah dari Yakuza, dan dia mengetahui bahwa Ujang pelaku dari semua itu. Akan tetapi, rekan Tomo hanya mengetahui wajah Ujang dan tidak tahu nama Ujang. Lalu rekan Tomo menjelaskan tentang mekanisme kerja dengan Tomo CS. Dia juga menduga Riki dikirim oleh Sugiono untuk mengambil pil itu yang akan dijual oleh Tomo dan Ujang tanpa sepengetahuan Yakuza. Tetapi lagi dan lagi rekan Tomo tidak mengetahui informasi apa-apa tentang Ujang. Sukdu pun langsung menggeledah pabriknya, akan tetapi tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Sukdu juga dibuat pusing oleh Kapten Jang yang merengek ingin ikut membantunya. Sedangkan rekan Sukdu baru saja menemukan jasad Kyungsik yang membusuk di lautan. Pada malam hari, Ujang mengutus anak buahnya untuk mencari persediaan pil di markas Tomo. Akan tetapi, dia malah berhadapan dengan Riki dan anak buah Ujang langsung dihabiskan. 薬探してんのか。 Mendengar kabar burung kematian anak buahnya, Ujang langsung menghubungi bos Yakuza karena sudah memonopoli pil surga itu yang membuat Ujang merugi. Karena kejadian ini, Ujang semakin kebakaran jenggot karena ia telah melanggar perjanjian dengan Mr. Bike dan Nona Jin. Oleh sebab itu, Ujang dan Mr. Bike akhirnya adu mekanik. Setelah adu mekanik dengan Mr. Bake, Ujang pun meminta waktu kembali dengan Nona Jin. Ia berjanji akan segera memberikan pil itu. Keesokan harinya, Sukdu semakin curiga dengan Ujang setelah mengetahui kematian anak buahnya. Sukdu pun mendatangi kantor Ujang untuk mencari tahu lebih banyak. Akan tetapi, salah satu anak buah Ujang menghalangi Sukdu sehingga tanpa basa-basi, Sukdu langsung menghajarnya. 또 볼 것 같은데 미리 힘 빼지 말자. Di dalam perjalanan, Sukdu mendapatkan informasi baru dari teman Tomo, di mana ia menduga stok pil itu telah disimpan di sebuah kapal. Di mana sesampainya di dermaga, Sukdu langsung dihalang oleh anak buah Riki, sehingga Sukdu memilih untuk membrutal. 김양호도 같이 집어넣어. 예. 자야 일로 와. Setelah mengalahkan mereka, Sukdu menemukan kunci kapal di ruangan itu. Ia pun langsung mengecek kapal tersebut dan tidak disangka kapal ini memiliki ruang rahasia yang di dalamnya memiliki sebuah brankas. Setelah brankas itu berhasil direntas, Sukdu menemukan sebuah tambang. Ia lalu keluar dari tempat itu dan menarik tambang yang berada di dasar laut. Yang ternyata tambangnya berisi pil surga seberat 20 kilo. 왜 밑에 뭐? 왜요? 파이퍼다. 찾았다. Pada malam hari, Sukdu kembali bertemu pria gembul itu untuk bekerja sama lagi.
Lalu Sukdu menyuruh pria itu untuk menghubungi Ujang dan mengatakan bahwa ia memiliki pil surga itu. Awalnya Ujang ragu atas perkataannya. Namun karena Ujang memiliki otak yang sangat licik, ia pun memanfaatkan keadaan ini demi keuntungannya sendiri. Dan ia langsung sepakat untuk bertemu dengan pria gembul itu. Ujang sebenarnya berniat untuk menjebak Sukdu sekaligus Ricky dan anak buahnya, yaitu dengan cara berpura-pura menjalani kesepakatan. Malam itu juga Ujang mengadu domba pihak Sukdu dengan pihak Ricky, di mana pria gendut itu berjanji dengan Ujang. Ternyata Ujang mengarahkannya ke tempat para yakuza. Sesampainya di sana, ternyata Sukdu dan pria itu telah ditangkap. 이런 씨. Tetapi setelah tas itu dibuka, ternyata isinya hanyalah sebuah garam. Ricky pun merasa tertipu oleh Sukdu dan pria itu. Di sisi lain, Ujang telah menemukan rekan-rekan Sukdu. Dia langsung mengambil tas berisi pil surga itu sekaligus menghabisi 2 polisi tersebut. Untungnya Kapten Jang beserta pasukannya datang tepat waktu. Sialnya, Ujang berhasil kabur. Selain itu, Ricky berhasil pergi membawa Sukdu yang sedang pingsan. Di sisi lain, rekan-rekan Sukdu harus berhadapan dengan anak buah Ricky yang bernama Maha. Di tempat lain, Sukdu dipukuli oleh anak buah Ricky agar ia mau memberitahu di mana tempat pil surga itu disimpan. Tetapi saat itu Ujang pun menelpon Ricky sambil memberikan pil yang ia curi. Oleh karenanya, Ricky ingin menghentikan Ujang. Akan tetapi, Sukdu tidak mau tinggal diam hingga ia harus membrutal dan Ricky menyuruh Maha untuk 1 lawan 1 dengan Sukdu. Hanya dalam waktu 1 menit, Sukdu berhasil mengalahkan Maha. Melihat kekalahan Maha, Ricky pun langsung mengeluarkan katananya dan menyerang Sukdu membabi buta. Saking kuatnya mekanik Sukdu, Ricky yang disebut sebagai legenda Yakuza berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh Sukdu. Setelah itu, Sukdu melanjutkan misinya untuk mengejar Ujang yang berusaha kabur. Sukdu pun mengejar Ujang sampai ke kantor polisi. Ternyata, Sukdu telah menyimpan pelacak di dalam tas yang Ujang curi. Ujang pun merasa terpojok dengan keadaan ini dan mau tidak mau, ia harus adu mekanik secara sengit dengan Sukdu. Setelah berhasil mengalahkan Ujang, Sukdu pun beserta timnya langsung mengadakan perayaan. Di akhir film, Sukdu menemui teman lamanya yaitu Jang Isu, di mana sepertinya Sukdu ingin meminta bantuan kepada Jang Isu. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film The Round Up No Way Out. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang Blimin sampaikan. Berikan komen dan like jika kalian menyukai video ini. Thank you for menonton. Sampai jumpa di ringkas film berikutnya.